Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo kabar Kadinda Bobi, kasako Mas Tebu Alia. Gimana bang? Sehat kabarnya? Iya. Selamat datang di Nusa Natasha. Ya, Tasya. Sudah lama saya tidak kesini. Betul, Alhamdulillah. Siap. Ya, saya sini ya, monggo. Oke, iya. Makasih. Ini Nusa Natasha, kita coba bagaimana mengembangkan adat Lampung di sini kan. Ya, bagaimana Lampung bisa jadi tuan rumah Di negeri sendiri. sendiri. Dan dicintai Gitu loh. oleh putra putri daerah Lampung. Betul. Ya, Alhamdulillah. terima kasih. Monggo ayo, Ya, Nabi, mari. Matmi, kita mau bincang-bincang ini, bincang-bincang santai. Iya. Ya, kita kan sudah lama juga tidak bertemu, Oke, sekaligus sambil juga nyuri ya. nyuri sambil silaturahim Iya, antara kita menjalin silaturahim itu kan Betul. berpahala. Benar. Iya, perbincangan kita sore ini Bang Atmi adalah mengenai bahasa daerah. Bahasa Khususnya daerah. adalah bahasa Lampung. Betul. Jadi tanggal 21 Februari 2021 yang lalu, Bang Atmi, seluruh dunia itu memperingati Hari Bahasa Daerah Sedunia, International Mother Language Day. Betul. Nah, jadi rupanya bahasa daerah itu adalah sebuah eksistensi ya bangsa, termasuk juga Lampung sebagai salah satu etnis yang ada di Indonesia juga memiliki bahasa daerah sendiri khusus ya. Betul. Dan memang beberapa daerah itu ada tidak semua yang memiliki bahasa daerah dan Lampung memiliki kelebihan itu. Nah, ini kita bincang-bincangnya adalah bagaimana Bang Atmi melihat bahasa Lampung khususnya bahasa daerah saat ini apakah masih eksis atau hampir hilang atau bagaimana Bang? Iya. Silakan Bang Atmi. Waduh, ini menarik, ini topik yang menurut saya ini luar biasa, ini menarik sekali kalau kita cerita bahasa Lampung. Tentunya kan ini tidak terlepas daripada manusia Lampungnya sendiri. Manusia Lampungnya. Nah, kalau kita lihat memang tidak banyak bahasa daerah khususnya di Indonesia yang begitu lengkap seperti bahasa Lampung. Betul. Bahasa Lampung ini punya sastra lisan. Betul. Punya bahasa lisan, ya kan? Bahkan yang luar biasa yang di Indonesia hanya 6 aksara. Luar biasa. Ini Kaganga ya, Bang Atmi. Lampung punya aksara tersendiri. Ini luar biasa, hanya beberapa daerah seperti Medan yang memiliki bahasa daerah. Sehingga sudah sepatutnya ini menunjukkan bahwa memang Lampung ini, manusia Lampung ini sejak dulunya sudah memiliki budaya yang tinggi sekali. Betul. Budaya yang sangat tinggi. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat mundur lagi, cerita bahasa Lampung ini luar biasa pentingnya. Ada paling tidak saya mencatat, menurut saya ada 3 fungsi utama bahasa Lampung. Betul. Yang pertama, menurut saya adalah ini lambang entitas manusia Lampung. Betul. Ciri manusia Lampung. Ini yang membedakan manusia Lampung dengan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi kita punya bahasa tersendiri. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, dengan adanya bahasa Lampung ini menjadi pemersatu manusia Lampung yang ada di sini ya. Jadi kalau kita cerita manusia Lampung ini bukan ulun Lampung dalam tanda kutip orang Lampung saja. Betul. Tapi siapapun kita yang tinggal di Lampung ini, yang hidup di Lampung ini, yang mendapatkan manfaat dari kebumian Lampung ini, sudah sepatutnya kita menjaga budaya dan termasuk bahasa. Termasuk di dalamnya bahasa. Itu yang kedua, lebih. Yang ketiga, menurut saya yang menjadi sangat penting adalah bahasa Lampung ini adalah pintu masuk bagi ilmuwan. Ilmuwan tidak hanya yang ada di Lampung, tapi di seluruh dunia yang ingin mempelajari Lampung. Maka salah satu pintu masuknya dia harus belajar bahasa Lampung. Sehingga dari dalam bahasa ini kita bisa banyak gali yang lain. Masih panjang ini ceritanya betapa pentingnya ini. Sehingga
saya mau bilang kalau bahasa anak muda itu bukan penting aja tapi penting banget. Penting banget. Nah, gitu loh ya. Top banget. Top ya. banget gitu. Ya, betul Apa? ini. Tapi ada satu masalah ini, Bang Admi. Memang kita sebagai orang Lampung ya, memang harus mencintai bahasa daerah, Iya, bahasa iya. Lampung. Tapi yang terjadi di Lampung sendiri, sepertinya banyak sekali anak-anak muda yang sepertinya enggan untuk mempelajari bahasa Lampung. Betul, Itu betul. kira-kira kenapa itu, Bang Admi? Nah, Kenapa? ini- Apa mereka tidak bangga atau mereka memang tidak ingin belajar? Betul. Nah, nanti lama-lama itu hilang. Nah, gimana saran Bang Admi Oke. supaya kita- Ketakutan di Robi tadi, Mm-mm. saya kira itu memang ketakutan yang sudah sewajarnya. Ya, Beberapa tahun yang lalu ketika pertama kali saya kembali ke Indonesia tahun 2009, saya mendapati pada saat itu anak-anak SD, SMP kalau ditanya pelajaran apa yang paling dia benci, pelajaran apa yang paling dia benci? bukan matematik yang Bang Admi, Bukan ya? matematika atau fisika, tapi Fisika. jawabannya Bahasa Lampung. Lampung. Nah, ini ya Ya, cukup ya. mengerikan ya. Mengerikan. Nah, cukup mengerikan. Kemudian orang Lampung saking sopannya, kalau ada dia orang Lampung sama orang Lampung ngobrol pakai bahasa Lampung, kemudian datang orang lain, misalnya saja orang Jawa gitu datang, maka dia berubah jadi bahasa Bahasa Indonesia. Jawa. Bahasa Oh, bahasa Indonesia Indonesia. dulu. Oh, iya. Bertiga. Datang lagi orang Jawa satu lagi, bahasa Jawa. Nah ini Datang orang Sunda ngomong bahasa Sunda. bahasa Sunda lagi. Nah ini Oh, kan akhirnya luar biasa. ya, Itu semboyan. Iya. eksistensi bahasa Lampung memang terlihat pada saat itu sedikit menurunlah. Walaupun saya kira kalau ada yang bilang bahasa Lampung akan hilang, menurut saya agak Tidak, lebay, agak lebay lah, agak berlebihan lah Ya, pasti Karena ada. tidak seperti itu. Oke, Bang Admi. Jadi tadi menarik sebenarnya. Dikaitkan sebenarnya dengan budaya orang Lampung. Orang Lampung itu kan ada budaya yang namanya piil pesenggiri ya, nemu nyimpah, nengah nyapur, sakai sambayan. Saya menariknya adalah betapa hebatnya orang Lampung menghargai pendatang, Bang Admi. Betul. Termasuk juga dari sisi bahasa tadi yang Bang Admi katakan bahwa kalau misalnya ada orang di luar daerah menggunakan bahasa bukan bahasa Lampung, orang Lampung karena memang semboyan pil pesenggiri nengah nyapur nemu nyimah sakai sambayan itu menghormati tamu, mereka memakai bahasa tamu. betul. Nah, itu mungkin orang yang tidak tahu bahwa budaya Lampung itu begitu tingginya menghormati tamu. Ya, betul. Termasuk juga karena Lampung adalah daerah banyak transmigran, jadi kita juga multi etnis. Ya, betul. Apakah karena memang jumlah masyarakat Lampung sendiri yang tidak terlalu banyak dibanding dengan etnis lain itu mempengaruhi orang Lampung supaya agar dia tidak berbicara bahasa daerah? Apakah Betul. itu menurut Bang Admi? Ya, saya kira beberapa penyebab termasuk apa yang Derobi sampaikan tadi itu sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin jumlahnya yang secara persentase mungkin semakin sedikit. Kemudian juga ada budaya hidup orang Lampung yang salah satunya adalah menemui nyimah, Ya. menghormati tamu. Jadi kalau kita lihat memang orang Lampung ini luar biasa di Robi. Kalau di Robi kebetulan ini saya dari Tulang Bawang ya. Iya, saya dari Tanggamus. Dari Tanggamus itu. Kami itu kalau ada tamu, walaupun kami misalnya di rumah itu jangankan makan ayam, Iya. makan telur aja udah 2 minggu Dibagi nggak dua. makan telur. Tapi kalau ada tamu, kami cariin ayam, kami potongin Iya, ayam. betul. Saking kita Menghargai tamu itu. Iya. Jadi tapi apa yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita bicara bahasa Lampung, budaya Lampung dan lain-lain, ini tidak lagi menjadi tanggung jawab ulun Lampung. Betul. Jadi ayo kita semua, siapapun kita, dari manapun asal kita, yang saya katakan tadi sudah mendapatkan manfaat dari bumi Lampung ini paling tidak. Apalagi kalau dia lahirnya pun di Lampung ya nggak ya? Ya, harus, ceritanya aja dari Jawa kan, tapi sebetulnya udah lahir di Lampung. di Lampung, udah nggak punya Baik. Jawa lagi ya. Ayolah kita sama-sama kita bangun bumi Lampung ini, kita bangun bahasa dan budaya ini. Baik, Bang Admi. Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan tadi. Memang pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung sudah membuat sebuah kurikulum lokal, yaitu kurikulum tentang pemakaian aksara dan juga bahasa Lampung Betul. sudah ada masuk ke kurikulum lokal. Dan memang
kami juga sebagai orang Lampung juga berterima kasih kepada Bang Admi yang sudah membuat sebuah dictionary kamus khusus elektronik elektronik bahasa itu Lampung. kita Itu luar biasa bikin sekali. kamus elektronik. Nah, bagaimana Bang Admi bisa menceritakan apa sebenarnya latar belakang membuat kamus dan bagaimana perkembangannya sekarang? Apakah sudah digunakan atau kan ada ada sebuah revisi dan lain sebagainya? Nah, itu bagaimana ceritanya Bang? Siap. Jadi sebetulnya kalau kita cerita itu tahun 2010 ya. Jadi memang sudah cukup lama, sudah 11 tahun berlalu. Pada saat itu belum banyak kita yang tergerak lah untuk merevitalisasi bahasa dan budaya Lampung. Sehingga pada saat itu kita coba membuat salah satunya karena kita lihat pemerintah daerah sudah punya perhatian yang luar biasa dengan memasukkan itu jadi kurikulum, kemudian diajarkan di 7.500 SD SMP yang ada di Lampung. Tetapi kenyataannya anak-anak yang diajarkan bukan tambah senang dengan bahasa Lampung, tambah benci dengan bahasa Lampung. Ini kan aneh. Pemerintah udah keluar duit banyak, tetapi bukan inilah. Kita mencoba masuk waktu itu dengan membuat salah satunya adalah alat bantu pembelajaran melalui kamus. Saat ini saya kira perkembangannya sudah luar biasa. Jadi termasuk juga kemarin kita sudah ada kawan-kawan yang membuat Unicode untuk keyboard bahasa Lampung. Nah, ini kan satu perkembangan yang cukup bagus. Kita juga melihat ya sudah cukup banyak kawan-kawan yang bersama-sama mengembangkan ini. Termasuk Unila pun kemarin 2 minggu terakhir kita cukup dihebohkan dengan hadirnya program studi baru, ini FKIP Unila itu program sastra studi Lampung ya Bang ya? Iya, bahasa Lampung. Nah, ini saya kira menunjukkan peran yang memang sudah sepatutnya dari Universitas Lampung. Nah, ini. Jadi yang ke depan saya kira memang terus harus kita dorong nih. Saya menarik sekali tadi apa yang Robi bilang bahwa bahasa Lampung ini zamannya sudah berubah. Kalau dulu mungkin kita bisa bagaimana belajarnya, kemudian media pembelajaran, sekarang tidak. Bagaimana kita menarik bahasa Lampung ini sehingga anak-anak muda menjadi senang. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dia pakai bahasa Lampung, kemudian dia bisa lagi bikin kayak gini ngobrol pakai bahasa Lampung, dibikin videonya, diupload di Instagram, di Facebook. Wah, luar biasa ini. Karena sudah zamannya saat ini zaman sosial media. Betul. Jadi kita memang harus menarik, kalau kita ingin sukses, kita harus menarik bahasa Lampung ini sehingga dia disukai dan digunakan oleh anak muda. Karena kita lawan anak muda ini milenial luar biasa. Duduk sebentar aja pakai bahasa Lampung sudah direkam, upload Facebook. Iya, upload di Twitter. Wah, ini luar biasa. Jadi memang saya kira sudah zamannya sosial media. Ya, baik. Memang ada pepatah yang mengatakan Bang Admi, bisa karena biasa, gitu kan? Tak cinta maka tak sayang. Makanya memang harus dibuat sebuah budaya untuk mencintai dan menyayangi bahasa Lampung. Betul. Tapi memang ada kaitannya Bang Admi, kalau saya pikir antara bahasa dan budaya ya. Betul. Jadi memang karena masyarakat Lampung mungkin tidak terlalu mengenal budaya kita, kan kita banyak sekali budaya Lampung itu ada tari-tarian, ada pencaksilat, lalu yang terkenal sampai tingkat internasional itu apa, Bang Abi? Gamelan ya. Dan itu sudah diakui oleh UNESCO. Itu salah satu harta benda kita. Ya, kesenian itu. Jadi apakah memang ada korelasi Bang Admi antara misalnya orang suka dengan budaya Lampung nanti akan juga mencintai bahasa Lampung? Itu kaitannya bagaimana Bang Admi? Apakah itu berkorelasi? Jadi tentu saja Derobi ya. Jadi kalau kita cerita budaya itu, bahasa itu sebagian daripada budaya bagian dari budaya. Betul. Jadi memang saya sepakat sekali kalau dikatakan tadi tak kenal maka tak sayang. Ya, banyak sekali yang potensi di Lampung. Beberapa hari lalu saya bersama-sama dengan Pak Sandiaga Uno dan Iluni, kita membuat dialog dan film tentang makanan Lampung. Kuliner Lampung. Betul itu. Ada 2 kuliner Lampung yang sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan menjadi harta tak benda Indonesia khususnya Lampung. Yang pertama adalah seruit. Yang kedua adalah
gulai taboh. Waduh, Luar jadi biasa. lapar saya Bang Admi Ini- dengar seruit sama gulai taboh ini. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Saya sampaikan di situ. Ya. Saya punya mimpi, Pak Robi. Ya. Kebayang nanti kita punya Indomie rasa gulai taboh. cocok. Wah, ya nggak? Jadi Indomie Kita cocok punya sekali itu. Indomie rasa gulai taboh. Masa cuma rasa rendang aja ya nggak? Kita mie instan ya. iya. Kalau Atau Indomie itu kan kita- merek ya, mie instan ya, berbagai macam kita merek punya ya. Indomie rasa gulai taboh. Di taboh. depannya ada Ada perempuan siger Lampung ya? pakai siger. Pakai siger Woi, ya? keren Wah, nggak? luar Nah, biasa. Atau lagi Itu nanti mimpi yang bagus sekali tuh, Bang Admi. Satu lagi saya punya mimpi punya seruit instan. Oh, Wah, cocok. ada terong Seperti rendang ya, rendang itu instan dibuka seret, dimasukin, Oh, ada luar sambal biasa. dimasukin ya kan. Dikasih seruit ikan, kuak-kuak gitu jadi satu ya nggak? Dimakan. Jangan lupa kalau durennya. kalau perlu jengkolnya pun Tempoyaknya. kita bikin instan ya nggak? Ini. Tempoyak, duren ya. Jadi Wah, artinya luar apa? biasa. Betapa aset ini akan menghasilkan tidak aja branding yang baik, tapi juga mempunyai potensi ekonomi yang Oh, luar biasa. Nah ini kita mulai perkenalkan. Kemarin tuh kita kirim. contoh spesies Contoh ya. gulai tabohnya kita kirim ke Dan Jakarta. sweetnya ya. Ke Iluni, ke Pak Sandiaga Uno. Jadi semua mereka menyobakan, mencicipi Cicipi. gulai taboh dan seruit kita. Ini luar biasa. Besok ke depan, hari ini dari Dinas Pariwisata akan datang juga. Kita mau bikin film tentang lapis legit. Wah, Luar biasa lagi. Jadi nanti kita punya, jangan Bika Ambon aja tuh Iya. lapis legit kita punya juga. legit. Ada makanan-makanan Oh, khas luar Lampung yang biasa. lain ya. Oh, Jadi bagus itu. kalau itu baru cerita makanan. Waduh. Maka belum saya cerita bilang yang tadi sama Robi, kalau cerita budaya ini Luar bisa biasa. sampai besok pagi kita Wah, lihat ceritanya. memang. Belum kita cerita kainnya. Iya. Belum sampai di Belum tapisnya ya. Iya, kemarin di Robi lihat itu di Inggris, Iya. di stasiun bawah tanah Inggris, itu yang dipajang itu kain Tapis Lampung. Lampung. Kain Lampung. Jadi artinya Di apa? London atau di Di mana? London, Di di London London, ya? stadion bawah tanah di London. Ah. Ini Luar biasa. luar biasa. Itu bagian dari apa namanya? Pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan budaya. Saya kira termasuk juga budaya bukan. Lampung. Itu karena memang motif kain tapis ini luar biasa. Oh, jadi itu Motifnya luar bagus. maksudnya kain tapis itu artinya memang pemerintah Inggris dia cari sendiri, Betul, pasang betul, sendiri. betul, Wow. betul, Wow. luar biasa itu. Luar Itu biasa. cukup heboh itu berita Oh, ini. heboh ya. Waduh. Nah, Ya. kayaknya ini bikin ini kayak gini nih kayaknya butuh 30 kali bikin. Iya. Tadi sebenarnya menarik sekali tadi. Ternyata Bang Admi bilang bahwa kecintaan terhadap budaya itu bisa dimulai dari perut ya, dari Betul, makanan dulu ya. betul. Kalau seruit, gulai taboh, Benar, mungkin benar. juga macam-macam Benar, kuliner benar, Lampung benar, itu benar. sangat khas gitu. Betul. Nah, jadi mungkin gini Bang Admi, kalau mimpi tadi memang bisa terwujud itu sangat luar biasa ya, luar biasa. Jadi memang untuk menciptakan kecintaan terhadap budaya, teori Bang Admi mungkin juga bisa kita jalankan, yaitu kita harus cintai dulu Betul, kulinernya ya, betul. makanannya, belum juga tapisnya tadi. Kita sayang dulu ya Sayang kan. dulu. Habis sayang kemudian kita cinta, suka dan lain. Kalau kata Khalil Gibran, kasih sayang itu selangkah lebih panjang usianya dari cinta. Wah. Jadi Filosofi sekali ya. Jadi Aduh. kasih sayang Filosofi itu sekali. selangkah lebih panjang Lebih panjang usianya. dari Luar cinta. biasa. Luar biasa. Baik ya. Oke. Kita kembali lagi nih ke masalah bahasa tadi Bang Admi ya. Kalau di Lampung itu kan memang budayanya sangat tinggi sekali. Selain bahasa juga ada aksara ya, kagang apa ya, betul. ada aksara. Menurut Bang Admi seberapa besar ya penggunaan aksara? Kan sekarang kan kita aksara itu digunakan itu untuk kepentingan wisata ya, promosi pariwisata dan juga untuk kepentingan ekonomis. Betul. Nah, kalau Bang Admi nih sebagai ahli budaya ya, ahli budaya Lampung gitu, aksara Lampung itu sepertinya agak sama dengan mungkin aksara-aksara lainnya, misalnya di Padang atau di Jawa itu Honocoroko gitu kan. Apakah ada keterkaitan nih Bang Admi antara budaya kita dengan budaya Sumatera Barat atau ada budaya di Jawa? Dilihat dari segi aksaranya. Oke, terima kasih Robi. Jadi memang jujur saja sih saya itu bukan
terlalu ahli dalam bahasa, tetapi saya kalau dibilang tadi sayang. Jadi sayang itu lebih maju lagi daripada tahu. Tahu betul. Juga kalau nggak cinta nggak ada gunanya ya nggak. Cinta kalau tak sayang maka juga nggak ele. Jadi saya kalau kesayangan itu ya kita coba lihat ya. Memang aksara Lampung ini basicnya adalah dari aksara Palawa ya. Palawa betul. Ya, Palawa yang secara umum cukup banyak digunakan di Indonesia yang berinduk kepada aksara Palawa ini gitu loh. Jadi saya kira tidak terlalu sulit kita pelajari. Namun demikian memang upaya untuk mempelajari bahasa Lampung ini baru dimulai dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jadi memang kita harus terus dorong ini di Robi, membangun rasa cinta, rasa sayang ini terhadap bahasa dan budaya ini. Bagaimana semuanya mau belajar. Saya di sini setiap hari Minggu kita buat latihan nari. Kemudian juga ini mulai minggu depan kalau mau belajar di sini kita ada kelas belajar bahasa Lampung, aksara Lampung. Gratis. Jadi semua boleh masuk ya? Semua boleh masuk. Saya mengajak yang muda-muda nih, yang milenial gitu ya. Malu dong kalau milenial Lampung nggak bisa nulis Lampung ya nggak ya? Nulis Nuwono Tasa aja nggak bisa, gimana ya nggak ya? Ngaku Lampung katanya kan. Nah ini makanya mulai minggu depan kita akan ada di sini pelajaran aksara Lampung. Sekaligus juga kita akan buka kuliner-kuliner, musik dan lain-lain sebagainya. Jadi kita coba dululah dikit-dikit membangun rasa sayang itu. Ke depan ini memang harus kita dorong. Kalau ini sudah, bagaimana kita membangun kebanggaan dengan memiliki aksara ini. Kita lihat ini saya di mana-mana di semua huruf pasti ada huruf kita lihat loh. Bang Nyapen Kepilih di bawahnya ada aksara Lampung. Bang Nyapen Kepilih itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia tempat membereskan pikiran. Dalam sekali kalau ada pikiran-pikiran yang nggak sehat, yang kurang baik, ayo ke sini. Kita beresin di sini. Pasti nuansanya sangat Lampung ya. Sangat Kelampungan. Nah ini kalau ini sudah terbangun, kecintaan kita terhadap bahasa sudah terbangun, terhadap aksara sudah terbangun, milenial sudah suka semua. Ini potensinya luar biasa. Nanti bisa ke pariwisata, ke lain-lain. Saya kira demikian. Bang Atmi, tidak terasa ini waktu sudah berjalan, kita udah ngobrol banyak soal budaya Lampung, bahasa daerah, termasuk juga kuliner, termasuk juga kesenian, ya tapis dan lain sebagainya. Nah, terakhir ini Bang Atmi, sebagai seorang yang memang menggeluti budaya Lampung, yang cinta terhadap budaya Lampung, apa kira-kira saran dan juga masukan Bang Atmi untuk orang Lampung ya, khususnya untuk orang Lampung, untuk manusia Lampung, sehingga mereka bisa mencintai bahasa daerah, bisa mencintai kuliner Lampung, termasuk juga bisa mencintai budaya Lampung. Bagaimana Bang Atmi? Ya, betul sekali di Robi. Jadi memang berbagai upaya harus terus kita lakukan. Tidak bisa jadi orang Lampungnya juga harus membuka diri terhadap saudara-saudara kita yang datang dari luar Lampung. Kemudian juga pendatangnya juga harus berpikir bagian dari orang Lampung. Jadi bagian daripada Lampung dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi kalau tadi kita katakan bagaimana kita membangun rasa cinta, yang pertama rasa sayang terhadap kebumian Lampung ini, kemudian juga bagaimana kita membawa bahasa dan budaya ini menjadi sesuatu yang dicintai, disayangi, utamanya oleh kaum milenial dan kaum milenialnya. Jadi memang saya sepakat betul pada saat ini, pada era kini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggeser segala sesuatunya ke media sosial, ke sesuatu yang disukai dan dicintai oleh kaum milenial. Nah, upaya-upaya itu harus terus kita gali. Bagaimana kita membuat
tagline atau mungkin tarian-tarian, acara atau yang lain-lain sebagainya yang bisa mengaitkan anak-anak muda kita sehingga ke depan ya saya yakin sih walaupun bagaimanapun juga maknarat Lampung laban Rabuku kata itu ya, jadi peribahasanya tidak akan hilang Lampung kalau kita sayang. Kalau kita sayang, ya. Kalau kita sayang, jadi tidak akan hilang. Yakin dan percaya. Tapi ayolah kita sama-sama kita bangun kecintaan kita terhadap bumi Lampung. Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali, Bang Admi. Baik pemirsa, kita sudah berbicara panjang dan juga perbincangan yang sangat menarik mengenai bahasa daerah dan juga budaya Lampung. Ternyata memang kita sebagai orang Lampung harus berbangga ya, Bang. Betul. Harus berbangga sekali. Karena ada dua makanan kuliner kita yang sudah diakui. Betul. Lalu juga gamolan sebagai kesenian kita. Kita punya topeng sekura. Diakui juga. Termasuk juga yang sedang viral adalah lukisan di subway kereta London itu bermotifkan tapis. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau orang lain mencintai dan menghargai budaya Lampung, berarti kita harus lebih mencintai dan menghargai budaya Lampung. Bagaimana pemirsa? Mudah-mudahan tayangan ini bisa membuka pemikiran pemirsa, membuka pemikiran kita semua agar bisa memahami dan juga mencintai budaya Lampung, khususnya adalah bahasa daerah. Kami berterima kasih atas partisipasi dari pemirsa dan kami juga berterima kasih kepada Bang Admi. Mudah-mudahan selalu sehat dan diberi kekuatan untuk melestarikan budaya Lampung. Tabi pun. Talang sikam berbunyi, nuju di mati gepok, penyembang Tuho Rajo, menyala wari, lebu kelamo, saiwat di bumi Lampung. Ikam Admi Syarif, gelar Raja Mergo, jak tulang bawang udik, agak gurau mati gepak, ada bangnya pen kepilih, ramnya ruit jejamo. Tabi pun. Talang sikam berbunyi, nuju di mati gepak, penyembang Tuho Raja, menyala wari, lebu kelamo, saiwat di bumi Lampung. Ikam Admi Syarif, jak tulang bawang udik, ajo ngajak ram jejamo, ram melajukan budaya Lampung. Lampung jak ram jejamo. Tabi pun. Tabi pun. Talang sikam berbunyi, buai meti segala, sekelik penyembang Tuho Raja, saiwat di bumi Lampung. Ikam agung ingat ke gawah dan lupa bahagia. Tabi pun.